Ya hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mencoba membuat inovasi tentang semacam kartu nama. Kartu nama ini mencakup kayak semacam CV atau curriculum vitae, digabung menjadi sebagai portofolio juga. Jadi bentuknya sudah seperti prototyping kayak gitu ya. Oke, yang kalian mungkin masih manual membuat seperti ini ya, membuat amplop coklat begini, lalu seperti ini kartu kartu nama. Ya, ini kayaknya udah nggak perlu lagi deh ya. Sekarang gue akan coba tunjukin kartu nama terbuat dari PCB seperti ini, dan ini berguna juga sebagai portofolio atau prototyping. Lalu di bagian belakang kita bisa cantumin, di situ ada QR code. QR code-nya nanti bisa disambungin ke Google Drive. Nanti bisa menampilkan dokumen apapun yang kita mau. Nah, di sini ceritanya dokumennya akan gua link dengan curriculum vitae-nya gue ya, CV-nya gue nanti. Oke, yang sekarang tadi PCB-nya belum dirakit, sekarang sudah dirakit seperti ini nanti bentuknya. Ya, kita coba nyalakan. Nah, seperti ini. Dia menggunakan baterai 2032 2 biji. Nah, nanti ini temanya karena sebagai dekorasi saja ya, maksudnya untuk menarik orang aja ya, untuk melihatnya gitu ya. Lalu nanti di tampilan LCD-nya itu terserah kita mau nampilin apa aja. Oke, nah ini fungsi PCB-nya juga nanti terserah kita mau buat seperti apa. Cuman yang ada di otak gue sekarang, karena judulnya adalah kartu nama berbentuk PCB, bisa difungsikan, lalu bisa sebagai portofolio atau prototyping, lalu bisa difungsikan juga sebagai curriculum vitae elektronik, e-CV gitu ya. Tinggal scan barcode. Nanti sebenarnya bisa difungsikan apapun juga terserah kita, tergantung yang hanya membatasi itu cuman imajinasi kitanya doang kayak gitu. Nah, ini maksud gue bikin seperti ini adalah sebagai salah satu cara menarik perhatian interviewer kita ya. Ya, mungkin kebanyakan orang yang lihat ini, beberapa orang yang gue coba tunjukin ini, mungkin karena mereka memang jiwanya bukan jiwa teknik ya, makanya mereka nggak tertarik dan bilangnya itu buat apa ya. Tapi kalau menurut gue nih sebagai orang teknik, kalau gue coba ngelamar kerja di bagian teknikal, gue yakin interviewer pasti senang, apalagi usernya ya. Kalau usernya itu sebagai teknisi juga pasti senang banget. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai business card. Yang tadi gue bilang, ini sebagai portofolio juga kayak gitu. Cuman yang memang agak lumayan ya. Untuk membuat satu kartu nama ini membutuhkan sekitar 30 ribuan. Lebih mahal sekitar 10 kali lipat lah ya dari kartu nama biasa. Tapi kan tujuannya bisa untuk nyari kerjaan atau bisa bisnis gitu kan, untuk menarik perhatian orang gitu kan. Oke, sekarang pembuatan PCB-nya menggunakan Proteus. Di sini gue pakai Proteus 8 ya. Oke, ini desain rangkaian skematiknya. Skematiknya ini sederhana aja sih gua. Lalu ini desain PCB-nya. Lalu ini daftar spare part-nya. Lalu ini kita routing jalur PCB-nya. Oke, ini masih routing jalur PCB-nya.
Oke, sekarang tampilan 3D-nya nanti seperti ini. Tampilan 3D-nya ini bagian depan. Lalu kelihatan juga bagian belakang. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Oke. Yang sekarang lagi gue tunjukin adalah cara pembuatan QR code-nya. Alamatnya bisa temen lihat-lihat nanti di URL-nya ya. Nah ini gue copy dulu link dari file yang akan gue coba buatkan QR code-nya. Ini seharusnya CV ya, tapi ini sebagai percobaan gue coba file yang ini aja. Kita coba copy linknya dulu, get link, lalu kita atur restriction-nya. Restriction-nya kita atur untuk anyone yang dapat link ini. Lalu ini sebagai viewer aja. Lalu copy link. Oke, kita udah dapat linknya nih, udah dapat link filenya. Lalu kita buka. Di sini kita coba buka QR generator ya, QR code generator. Nah, teman-teman ikutin aja. Di sini ada URL. Nah, karena tadi bentuknya link, jadi pakainya URL. Lalu tinggal paste di sini dan nanti dia akan loading, lalu akan muncul seperti ini. Nah, tinggal download deh. Sesimpel itu aja. Lalu di sini ada ada variasinya kayak gitu. Bebas mau yang mana. Tapi gue pengennya yang polos aja tanpa ada embel-embel tampilan lainnya. Ya. Oke, gue blankin aja ya. Tidak ada tampilan apapun, tidak ada frame-nya maksudnya. Lalu gue download. Ya. Ini hasilnya ya. Oke, ini dia hasilnya. Nah, setelah itu ini belum bisa kita langsung pakai untuk dimasukkan ke Proteus karena harus dirubah dulu menjadi bitmap. Dia kan awalnya JPG ya. Nah, kita rubah menjadi bitmap 1 bit. 1 bit aja. Oke, ditunggu sebentar. Kita ubah JPG-nya menjadi bitmap 1 bit. Caranya seperti ini. Kita rubah dulu modenya menjadi grayscale. Diokekan saja. Setelah itu ke mode lagi jadi bitmap. Diokekan lagi. Tinggal di save. Oke. Jadi bitmap ya, BMP. Oke, di save. Lalu ini 1 bit ya. Windows 1 bit. Oke, sudah, tinggal di oke. Lalu ini sekarang gue pemesanan ininya ya, pemesanan PCB-nya. Gue pakainya di Oxtica. Nah, itu tadi gue barusan kirim, gue ekstrak Gerber filenya, lalu gue kirim ke Oxtica via WhatsApp.
nomornya itu gue dapet dari Tokopedia dia. Nah setelah itu udah dapet jawaban, tinggal konfirmasi aja masalah harga, berapa pieces minimal ordernya. Karena dia tergantung ukuran dari yang kita bikin PCB-nya ya. Jadi maksudnya kalau ukuran PCB-nya kita kecil, maka bisa jadi minimal ordernya 20 biji misalkan. Kalau PCB-nya agak gede, minimal ordernya 10 pieces kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau gue lihat setelah gue coba order gitu ya, minimal dia tuh 500.000 kalau gue lihat ya. Oke. Nah ini sudah ada konfirmasi harga, lalu gue langsung pesan aja sesuai dengan yang instruksi tadi yang dia berikan ya. Oke, dicek semuanya, tinggal langsung check out. Check out. Kalau teman-teman penasaran Oxtika apa, tinggal langsung aja ke Tokopedia, karena dia cuma Tokopedia doang ya, OL shopnya. Tinggal Tokopedia, ketikan searching Oxtika. Oke, sebenarnya ada sih yang online ya seperti GLC PCB gitu ya. Cuman karena kan itu luar negeri, kayaknya agak risiko ya untuk pengiriman maksudnya. Oke, ini sudah jadi pre-ordernya sekitar seminggu ya, 10 hari sih sebenarnya. Cuman ini hari ke-7 dia udah kirim, udah jadi maksudnya udah kirim ke gue. Nah, mari kita coba ya, kita coba buka. Oke, sebentar kita coba buka. Ini gue coba hati-hati karena gue nggak mau rusak dusnya ya, supaya ada wadahnya. Ya, tarat. Kita coba buka. Kok gue deg-degan ya? Kita lihat hasilnya. Nah ini guys, udah jadi ya. Keren nih, keren. Ini bagian depan. Kita lihat bagian belakang. Ya, ini sengaja gue tutup QR code-nya karena ini QR code-nya udah CV-nya gue ya. Nah, CV-nya gue nggak mau share ke publik. Jadi gue tutup QR code-nya. Ya, yang penting kelihatan ngintip sedikit ya, ada ya. Oke. Ini keren sih, sumpah keren banget hasilnya. Hasil cetakannya keren banget, PCB-nya mantap. Keren beneran, semua keren banget, asli. Oke. Kita coba rangkai satu ya nanti ya. Ya, 1 apa 2 lah, nanti kita coba lihat. Oke. Keren nih, keren banget, beneran. Nggak rugi deh. Nggak kalah dari yang GLC PCB yang dari Cina itu ya. Keren. Oke, gue udah gak sabar pengen ngerakit nanti hasilnya seperti apa, kita coba. Langsung aja gue siapin alat-alatnya. Ada pinset, ada pasta solder cair, lalu ada komponen-komponennya ya. Langsung aja kita pasang.
Tara, ini sudah jadi. Sekarang tinggal proses pengisian khodam. bukan khodam ya. Pengisian bootloader Arduino-nya dulu. Pengisian bootloader Arduino via ICSP. Lalu nanti pengisian firmware-nya lewat RxTX ya. Lewat UART. Oke. Ya, ini sudah ready. Tinggal kita suntik, kita isi bootloadernya dulu. Ya, ini rangkaian sedang pengisian bootloadernya. Bootloadernya yang dipakai ini Arduino biar nanti mudah, biar gampang. Lalu nanti pengisian firmware-nya lewat UART, RX dan TX. Jadi untuk pengisian bootloader via ICSP, untuk pengisian firmware-nya lewat UART. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang pengisian firmware-nya melalui jalur UART atau TTL atau RxTX ya. Atau serial, banyak sih namanya ya. Atur dulu nama boardnya apa. Oke, tadi gue masukin bootloadernya Arduino Nano ya. Jadi makanya di sini boardnya kita ambil yang Arduino Nano. Setelah itu tinggal di upload. Ya, proses uploading dan sudah selesai dan lalu hasilnya seperti ini guys. Nah, gua bikin 2 biji nih. Oke, hasilnya seperti ini. Keren gak guys? Keren ya. Ini kalau user perusahaannya itu dia orang teknikal, gue yakin dia akan tertarik banget beneran. Jadi ini kartu nama, temanya kartu nama, bisa sebagai CV, bisa sebagai portofolio, bisa jadi prototyping, dan bisa jadi juga business card. Lalu ini ada spare partnya ya, komponen-komponen yang gue pakai. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bye-bye.